Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kemarin ada yang request Bang buatin tutorial cara install custom ROM Nusantara Project yang sudah base under 10 LTS. Dulu saya pernah bikin tutorial yang Nusantara Project tapi yang baru awal keluar, yaitu masih beta, dan sekarang ini sudah masuk versi stabil, bahkan sudah muncul Android 11. Tapi sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya supaya tidak ketinggalan update tutorial di channel Ahmad SFT. Langsung kita lanjut. Pastikan syarat-syarat dari developer kalian penuhi supaya nanti tidak terjadi error ataupun gagal saat proses pemasangan Nusantara Project. Syarat yang paling mutlak di sini adalah kalian sudah harus di posisi Android 10 base MIUI. Di sini kita lihat punya saya, kemarin saya mencoba di Android 9 yang MIUI 11, ternyata setelah saya wipe dan saya install custom ROM-nya itu menemukan errornya pun nggak jelas, kalau tidak salah gagal memperbarui sistem. Jadi saya putuskan untuk mengupgrade ke MIUI 12 base Android 10. Kita lihat ini masih versi MIUI 12 yang global, yang versi lama, baru pertama keluar, dan ini sudah ada update terbaru lagi. Yang penting kita butuhkan adalah sudah di base Android 10-nya. Di sini kita lihat sudah Android 10. Jadi sesuai permintaan dari developer, yaitu sebelum kita menginstal custom ROM Nusantara kita sudah harus dari posisi Android 10 base MIUI. Jika sudah seperti demikian, kalian bisa membackup data-data terlebih dahulu. Data penting karena biasanya kalau dari MIUI ke ROM OSP itu terjadi encrypt ataupun biasanya korup di memori internalnya, dan itu biasanya membutuhkan format data yang akan menghapus semua data-data di internal. Jadi teman-teman yang punya data penting ada baiknya di backup terlebih dahulu. Dan di sini sudah harus terpasang TWRP, apapun TWRP-nya, bisa TWRP official, TWRP feedback ataupun OrangeVox. Kalau saya pakai TWRP feedback karena tampilannya yang lebih mudah dan lebih ringan daripada TWRP OrangeVox. Langsung saja kita masuk ke TWRP dan pastikan teman-teman sudah mempersiapkan bahannya terlebih dahulu. Nanti saya siapkan link downloadnya di deskripsi. Ini saya sudah mendownload, kebetulan saya sudah kemarin ada pilihan yang LTS dan saya download lagi yang Android 11. Di sini Nusantara yang sudah versi 26 ini sudah Android 11, tapi belum ada Google APPS-nya. Jadi saya sediakan Google APPS yang BitGapps ARM64 karena sekarang rata-rata GPU sudah pakai arsitektur 64. Jadi rata-rata Google APPS-nya pun sudah ARM64. Berhubung di sini saya mau bikin tutorial yang Nusantara Project LTS yang sudah Android 10. Jadi saya pilihnya yang lebih mudah, yaitu Nusantara LTS 10 Gingo yang sudah include Google APPS. Jadi nanti tidak perlu menginstal Google APPS lagi, sudah langsung ada Google APPS tersendiri. Kita lihat Nusantara LTS 10 Gingo, dan ini build-nya build tanggal 6 bulan 2 atau tidak salah ini 2021. Sekarang udah bulan 3. Langsung saja kita masuk ke TWRP. Kalau sudah root, enaknya saat kita masuk TWRP tidak usah pakai tombol, cukup seperti ini, nyalakan ke mode recovery. Otomatis nanti HP-nya akan langsung masuk ke TWRP. Kebetulan saya pakai TWRP feedback karena ini lebih enteng kalau menurut saya ya, karena selera orang beda-beda, jadi tidak bisa memaksakan kehendak masing-masing. Ini pakai TWRP feedback. Ini sudah masuk menunya. Kalau di tutorial saya, kalau mau menginstal custom ROM, mau itu ROM MIUI ataupun ROM base OSP, kalau di saya cukup wipe dan di swipe ke kanan ini seperti ini. Ini swipe to factory reset namanya. Dan ini langsung menghapus 3 partisi, yaitu data, cache, dan dalvik. Jadi sistem dan vendor tidak saya wipe, jaga-jaga nanti kalau saya gagal install ROM, ini saya masih bisa masuk ke ROM sebelumnya, yaitu ROM MIUI. Itu jikalau kita gagal menginstal ROM. Berhubung di sini tadi kita lihat ada encrypted with FBA, kita coba masuk advance. Di sini kalau sudah tidak ada FBA cache, kita skip saja. Dan di sini kita install. Kita lihat
Perhatikan di sini. Di sini belum apa-apa sudah langsung encrypt ya. Mungkin minta format data. Otomatis jika kalian kena encrypt seperti yang saya alami sekarang, pastikan kalian sudah punya backupan roomnya seperti ini ya. Jika memang kalian mau lanjut, jadi untungnya kemarin saya sudah mendownload di laptop dan sekarang saya salin di pakai USB drive seperti ini. Ataupun kalau memang teman-teman punya SD card, bisa juga menyimpannya di SD card. Jadi kalau kena encrypt seperti saya, itu diwajibkan untuk memformat data dan itu menghapus semua data internal. Makanya tadi sebelum saya reboot ke TWRP, saya sudah mengantisipasi untuk membackup semua data-data di internal yang sekiranya penting, supaya jaga-jaga kalau biasanya kalau mau install ROM dia terjadi encrypt seperti ini. Dan cara mengatasinya kalau sudah kena encrypt adalah dengan cara wipe format data dan klik yes, terus contreng seperti ini, format sudah oke, maka kita lihat penyimpanan install di sini. Ini internal storage-nya masih full, cuman tidak ada isinya dan ini tidak kena encrypt lagi. Saya sudah siapkan di sini lagi. Langsung kita colok USB OTG-nya. Biasanya kalau pakai USB OTG, kalau TWRP Pit Black, ini diklik seperti ini. Ini ada pilihan USB storage ataupun pakai micro SD. Kalau tadi saya simpan di USB storage, pilih seperti ini. Saya taruh di BWRP. Di sini ada Nusantara LTS 10 Gingo Google APBS. Langsung kita pilih seperti ini. Ini yang centang biarkan seperti awal kita mengasang TWRP, tidak usah ditambah centang lagi. Langsung ditarik kanan seperti ini. Swipe to flash. Kita lihat. Kita bismillah, semoga tidak ada kegagalan saat kita menginstal custom ROM Nusantara Project yang LTS Android 10. Biasanya kalau kita install custom ROM yang base Android 10 itu lebih cepat daripada kita menginstal base MIUI yang notabene biasanya memerlukan waktu yang lama, bahkan nanti bootingnya pun juga lama. Berbeda dengan base OSP seperti custom ROM Nusantara, dia tergolong masih cepat biasanya ya. Kalau saya install custom ROM OSP, kita lihat ini masih proses, indikatornya masih berjalan. Kita lihat dia sudah tulisannya flashing Nusantara Project System Files, yang bawah vendor files. Jadi walaupun tidak kita wipe, di sini sudah dia langsung otomatis menginstal sistem dan vendor, otomatis keganti dengan yang baru. Kita lihat di sini sudah ada tulisan hijau starting pit process. Di sini DMVRT is not enabled. Jadinya kita tinggal reboot system seperti ini. Kita tunggu, bismillah, semoga masuk home screen. Biasanya kalau kena encrypt dan tadi format data, biasanya kalau loadingnya sedikit agak lebih lama ya daripada saat tidak terkena encrypt. Biasanya seperti itu. Kita lihat di sini masuk buat animasi dari Nusantara Project, gambar elang, karena developer dari Nusantara Project ini adalah orang Indonesia. Kalau tidak salah itu orang Jawa Barat.
Ini sudah ada tulisan Nusantara, biasanya langsung masuk ke home screen. Kita perhatikan, biasanya kalau teman-teman sudah pakai kartu, di sini langsung bahasanya bahasa Indonesia. Kita mulai, dan ini videonya pun tidak saya skip, saya biarkan nanti jadi teman-teman bisa menilai berapa lama kita membutuhkan install custom ROM base OSP. Ini gunakan jaringan seluler jikalau teman-teman ada paket data. Kalau tidak ada, teman-teman bisa langsung melewati ataupun di skip. Dan kalau ROM OSP biasanya kalau teman-teman punya Google ataupun yang masih terlogin yang di MIUI, itu kalau OM-nya tercentang, dia tidak akan nyangkut di verifikasi Google. Tapi kalau OM-nya nggak kecentang, biasanya di sini ada tulisannya verifikasi. Jadi teman-teman pastikan harus hafal Google akun yang sebelumnya menempel di ROM MIUI yang tadi saya masih pakai ROM MIUI. Dan di sini biasanya dari lama cepatnya proses ini tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian masing-masing. Semakin cepat koneksinya, semakin cepat kita menginstal update di Google Apps. Ini kita pilih jangan salin. Saya juga penasaran seperti apa tampilan Nusantara Project yang base LTS Android 10. Kita lihat kalau saya login seperti ini, berarti kita tidak terkena namanya FRP atau Factory Reset Protection. Kita lewati saja. Ini kalau teman-teman pengen lewatin polanya seperti ini, kelihatannya pilih, tapi di sini tulisannya lewati. Ini sudah masuk ke home screen Nusantara Project LTS. Kita lihat tentang ponselnya. Nusantara LTS version Android 10, dan ini tingkat cepat keamanannya 5 Februari. Kernelnya pun rata-rata yang dipakai di customer adalah Quicksilver. Ini tergolong stabil kernel ini. Pakai Havoc pun pakai kernel versi ini yaitu Quicksilver. Kita kembali dan kita lihat apa saja customisasi di Nusantara Project ini. Tempatnya adalah di Nusantara Wings. Kita lihat menunya hampir 90% sama dengan Corvus, karena dulu ROM ini adalah ROM developernya Corvus. Kita lihat hampir sama. Pertama dari tema, ini buat memilih, hampir semua custom ROM punya fitur ini. Notifikasi, ininya pun sama. Animasi, ada gaming mode, ada fingerprint. Ini kita lihat fingerprint unlock, supaya biasanya kalau setelah di reboot ini, kalau kita nyalakan dia bisa pakai fingerprint. Biasanya kan kalau habis kita reboot HP-nya itu kita meminta pin lagi. Kalau kita menyalakan fitur ini, otomatis saat kita reboot dan kita tempelkan fingerprint, otomatis akan terbuka. Di sini hampir sama ya, dari antara fitur custom ROM, penempatan dari ROM Corvus hampir mirip sangat sekali. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara Nusantara Project dan ROM Corvus. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya memang ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.